Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi non-linear. Berbeda dengan fungsi linear, di mana fungsi linear itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Itu kebalikannya. Kalau fungsi non-linear itu adalah fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabelnya itu tidak sama dengan 1. Jadi fungsi linear itu adalah fungsi di mana pangkat tertingginya tidak sama dengan 1. 1 bisa lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada 1. Ini yang disebut fungsi non-linear. Untuk gambarnya, kalau pada fungsi linear gambar berupa tegak lurus, kalau fungsi non-linear gambarnya bukan termasuk garis tegak lurus. Itu gambarnya bukan tegak lurus. Ini untuk gambarnya. Untuk fungsi linear non-linear ini itu bisa terdiri dari ada fungsi kuadrat, fungsi kubik, eksponen, dan logaritma dan lain sebagainya. Jadi untuk fungsi non-linear jadi dari fungsi kuadrat, fungsi eksponen, ada fungsi logaritma, fungsi kubik. Untuk pembahasan kali ini kita hanya fokus akan membahas tentang fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Untuk yang lainnya kita bahas lain waktu. Yang pertama, untuk fungsi linear kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, yaitu di mana variabel tertingginya itu berpangkat 2 atau variabelnya itu pangkat 2 karena kuadrat berarti 2. Jadi pangkat dari variabel itu adalah 2 atau pangkat tertinggi. Dua itu kalau fungsi kuadrat. Untuk rumusnya itu rumus fungsinya y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat, di mana c tidak boleh sama dengan 2, atau secara umum yang lebih umum itu adalah rumusnya adalah a x kuadrat plus by kuadrat plus pxy plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Tadi udah disinggung. Untuk yang selanjutnya, untuk gambar fungsi kuadrat tadi udah disinggung bahwasanya fungsi non-linear itu gambarnya bukan merupakan garis tegak lurus atau maka untuk fungsi kuadrat gambarnya ada 4 macam kemungkinannya.
ada 4 macam. Yang pertama itu adalah bisa berupa garis lingkaran, kurva lingkaran. Terus bisa berupa elips, bisa berupa hiperbola, dan yang terakhir bisa berupa parabola. Akan tetapi yang paling umum digunakan dalam matematika ekonomi itu adalah kurvanya berbentuk parabola. Maka dari itu nanti untuk parabola kita akan menjadinya lebih dalam. Selanjutnya kita akan membahas kapan kurva itu berbentuk lingkaran, kapan berbentuk elips, dan kapan berbentuk kurva hiperbola, dan kapan berbentuk parabola. Secara singkat kita akan menjelaskan. Yang pertama, berbentuk parabola, atau pertama kita berbentuk lingkaran dulu. Itu terjadi jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tetapi tidak sama dengan 0. Ini bentuk kurvanya adalah lingkaran. Contohnya 2x kuadrat plus 2y kuadrat plus 3x min y plus 10 sama dengan 0. Kita ketahui tadi rumus sebelumnya bahwasanya rumus umum daripada fungsi kuadratik itu adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus bxy plus cx plus dy plus e. Kita bisa nih 2 merupakan a karena a itu adalah koefisien dari x kuadrat. 2 yang ini itu adalah b karena b koefisien dari y kuadrat. Terus plus px y, p itu koefisien dari x kali y. Di sini nggak ada, berarti P sama dengan 0. Terus ini 3x. 3 itu merupakan C karena C itu adalah koefisien dari X. Terus min Y itu berarti ini adalah D dan ini adalah E. Kita ketahui kalau untuk kurva lingkaran itu terjadi jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tetapi tidak sama dengan 0. Kita ketahui A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 2. Maka dari itu kurvanya berbentuk kurva lingkaran. Untuk kemungkinan yang kedua itu adalah kurvanya berbentuk elips. Itu terjadi jika nilai P kuadrat dikurangi 4AB lebih kecil daripada 0. Ini bentuknya adalah elips. Contohnya x kuadrat plus 3y kuadrat min xy plus 2x plus y min 5 sama dengan 0. Pertama kita cari dulu nilai P kuadrat min 4AB. Nilainya adalah P-nya itu adalah koefisien dari I kali Y itu adalah min 1, berarti min 1 kuadrat dikurangi
4 kali A-nya berapa? Kita lihat nih, A-nya itu adalah 1. B-nya berapa? B-nya itu adalah 3. Kita hitung. Min 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Dikurangi 4 kali 3 kali 1 hasilnya adalah 12. Maka hasilnya adalah min 11. Karena min 11 lebih kecil daripada 0, maka kurvanya berbentuk elips. Nih untuk yang kedua. Yang ketiga itu adalah bentuk hiperbola atau kurva hiperbola. Terjadi jika nilai P kuadrat min 4AB lebih besar daripada 0. Itu kurvanya berbentuk hiperbola. Contoh. Contohnya adalah X kuadrat min 2Y kuadrat plus 4XY plus X plus 3Y plus 7 sama dengan 0. Kita cari nilai P kuadrat min 4AB-nya. Tadi P kuadrat, P adalah koefisien dari X kali Y, berarti P kuadrat itu adalah 4 kuadrat ini. Terus min 4, A-nya berapa? A-nya ini adalah 1, berarti A1 dikali 1 dikali B-nya berapa? Itu adalah min 2. Maka hasilnya 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 dikali 1 kali min 2 adalah min 8. Karena min ketemu min jadi plus, hasilnya adalah plus 24. 24 berarti lebih besar daripada 0, maka kurvanya berbentuk kurva hiperbola. Yang selanjutnya adalah yang keempat, itu atau yang D. Kapan terjadi kurva bentuk parabola? Jika P kuadrat min 4AB sama dengan 0. Contohnya, dua X kuadrat plus 2Y plus 4XY plus 2X min Y plus 10 sama dengan 0. Kita cari nilai P kuadrat min 4AB. Nilai P kuadratnya tadi apa? P itu adalah koefisien dari X kali Y, itu P-nya itu adalah 4 kuadrat, min 4 kali A-nya berapa? A-nya itu di sini kita lihat, A-nya itu 2. Untuk Y-nya berapa? Kita hitung adalah B-nya itu adalah koefisien dari Y itu adalah 2. Terus sama dengan berapa? Kita hitung 4 kali 2 kali 2, itu hasilnya adalah 4 kuadrat adalah 16 min 4 kali 2 kali 2, 4 berarti sama dengan min 16 sama dengan 0. Karena nilai P kuadrat min 4AB sama dengan 0, maka kurvanya berbentuk kurva parabola.
Selain itu, untuk mengidentifikasi kurva itu berbentuk lingkaran atau kurva itu berbentuk elips atau kurva hiperbola atau kurva berbentuk parabola, itu kita bisa dilihat dari nilai A dan B-nya. Yang pertama, identifikasi kurva. Jika P sama dengan 0 atau ini selanjutnya kita akan membahas identifikasi kurva. Jika P sama dengan 0, apa aja kita bisa melihat? Kalau P sama dengan 0, maka rumus umumnya itu jadi AX kuadrat plus BX kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0, karena nilai PX-nya nggak ada, atau kurva P-nya sama dengan 0. Itu untuk mengidentifikasi kurva itu berbentuk lingkaran, berbentuk elips atau hiperbola, kita bisa lihat dari nilai tadi A, B-nya, A dan nilai koefisien A dan koefisien B-nya. Yang pertama, berbentuk kurva lingkaran itu terjadi jika nilai koefisien A itu sama dengan B tetapi tidak sama dengan 0, maka bentuknya adalah lingkaran. Contohnya X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 3Y plus 8 sama dengan 0. Kita lihat nilai koefisien X-nya atau A-nya itu 1, nilai koefisien dari Y kuadrat atau B-nya itu adalah 1, maka kurvanya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kurva elips terjadi jika nilai A itu tidak sama dengan B, tetapi tandanya sama. Bertanda sama. Kalau A-nya plus, B-nya juga plus. Tapi kalau A-nya min, berarti tandanya B-nya juga min. Contohnya adalah 3X kuadrat plus Y kuadrat plus X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Ini kita tanda A-nya itu positif 3, Y-nya kuadratnya itu adalah atau B-nya itu positif 1. Ini tandanya sama, walaupun nilai A tidak sama dengan B, tetapi tandanya sama-sama positif. Maka kurvanya berbentuk elips. Untuk yang ketiga, itu kurva berbentuk hiperbola. Terjadi jika A dan B berlawanan tanda. Itu jadi kalau A-nya negatif, B-nya positif. Kalau A-nya positif, B-nya negatif. Contoh 2X kuadrat min 3Y kuadrat plus 4X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Itu tandanya ya, tanda A-nya itu positif, di sini B-nya itu negatif. Ini kurvanya berbentuk hiperbola.
Yang terakhir itu adalah kurva kapan berbentuk hiperbola. Kapan berbentuk parabola. Kurva parabola terjadi jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, tetapi tidak keduanya yang 0 atau tidak keduanya, jadi cuma salah satu aja. Kalau enggak A nya yang 0 berarti B nya yang 0. Contohnya X kuadrat plus 5X min Y plus 10 sama dengan 0. Kita lihat nilai X kuadratnya 1, berarti kan A nya itu adalah 1, B nya itu enggak ada karena B itu merupakan koefisien dari Y kuadrat, berarti B nya sama dengan 0. Maka dari itu kurvanya berbentuk kurva parabola. Sebelumnya kita tadi udah menjelaskan bahwasanya untuk kurva dari persamaan fungsi kuadrat itu untuk kurva parabola kita akan membahas lebih dalam. Maka dari itu sekarang kita membahas tentang kurva parabola. Untuk kurva parabola itu tuh pada dasarnya ada dua. Itu untuk parabola. Ada yang parabola berbentuk parabola vertikal, ada yang berbentuknya parabola horizontal. Kalau parabola vertikal itu adalah sumbu simetrinya itu adalah sumbu Y, adalah sumbu simetrinya adalah sumbu Y, atau kita kenal dengan istilah tegak lurus dengan sumbu Y, atau Y. Kalau parabola horizontal itu adalah sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y X. Sejajar dengan sumbu X. Kalau untuk rumusnya secara rumus, kalau untuk parabola vertikal karena dia sumbu simetrisnya itu sejajar dengan sumbu Y, maka rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini kalau parabola vertikal. Jadi ketika ada yang rumus mengatakan nilai Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu maka parabolanya pasti parabola vertikal. Kalau parabola horizontal itu kebalikan, bukan nilai Y tapi X. X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Jadi kalau ada nilai Y kuadrat plus BY plus C itu dipastikan parabolanya itu adalah parabola horizontal. Selanjutnya kita akan membahas tentang parabola vertikal dulu ya.
Tadi parabola vertikal itu rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X. Untuk gambarnya, untuk parabola vertikal itu ada dua macam. Yang pertama adalah terbuka ke bawah, dan yang kedua adalah terbuka ke atas. Itu gambarnya. Yang pertama itu ada terbuka ke bawah. Gambarnya seperti ini kalau untuk terbuka ke bawah. Ini. Yang kedua adalah terbuka ke atas. Namanya terbuka ke atas. Untuk parabola yang terbuka ke bawah, ini kita sebut titik yang ini adalah titik ekstrimnya atau titik puncaknya, itu kita sebut dengan titik maksimum. Puncak itu merupakan titik maksimum. Kalau untuk parabola terbuka ke atas, ini titik puncaknya merupakan titik minimum. Untuk titik puncak sendiri adalah merupakan titik arah perubahan fungsi menaik ke menurun atau menurun ke menaik, atau titik puncak kalau bisa yang paling bawah itu disebut titik minimum, itu kalau untuk terbuka ke atas. Kalau yang titik paling atas itu namanya titik maksimum. Untuk rumusnya titik puncak di sini, rumus titik puncak. Puncak rumusnya itu adalah untuk parabola vertikal, X-nya itu sama dengan min B per 2A atau skoma min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Ini sama dengan nilai X-nya, kalau yang ini sama dengan nilai Y-nya. Untuk contohnya tadi, untuk parabola untuk menentukan titik puncak. Contoh, jika Y sama dengan 3X kuadrat min 2X plus 5, maka titik puncaknya pertama kita cari dulu A-nya sama dengan 3, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 5. Kita cari titik puncaknya. Tadi titik puncak rumusnya apa? Itu rumusnya adalah min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini X, ini Y. Pertama kita cari X. X sama dengan min B per 2A. Maka dari itu min B per 2A. Min BB nya berapa? Min 2 per 2A nya berapa? 3, sama dengan 2 per 6, sama dengan 1/3. Untuk Y nya berapa? Y sama dengan min kurung muka B kuadrat. B kuadratnya berapa? Min 2 kuadrat min 4 kali A nya 3 dan C nya 5.
dibagi dengan 4 kali A-nya 3 sama dengan kita berapa? Ini adalah min 4 dikurangi 4 kali 3 kali 5, itu hasilnya adalah 60 dibagi 12 atau sama dengan min 56 dibagi 12 sama dengan min ketemu min, hasilnya adalah plus, berarti 56 dibagi 12 hasilnya adalah 4. Kalau 4 itu adalah 48 berarti sisanya adalah 48, itu sisanya adalah 8/12 atau sama dengan 4,67. Ini nilai dari Y-nya. Jadi titik puncaknya titik puncaknya adalah sepertiga itu sama dengan 0,33, berarti 0,33 ini X nya, untuk Y nya itu adalah 4,67, itu adalah nilai Y nya, itu nilai Y nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemungkinan bentuk parabola vertikal, yaitu pertama itu adalah bentuk dari parabola vertikal itu bisa dilihat dari dua, itu dari nilai dari nilai A atau koefisien dari sama nilai D atau determinan. A itu adalah koefisien X kuadrat yang kalau D itu adalah determinan, di mana rumusnya D itu adalah B kuadrat min 4AC. Kemungkinan yang pertama apa? Yang pertama itu adalah ketika A lebih besar daripada 0 dan D lebih besar daripada 0. Sebelumnya ketika A lebih besar atau A nilainya positif, atau A lebih besar daripada 0, maka parabolanya itu pasti terbuka ke atas. Kalau A nya negatif atau lebih kecil daripada 0, maka itu A-nya itu adalah terbuka ke bawah. Nah, yang pertama, untuk kemungkinan pertama itu ketika A lebih besar daripada 0 dan D lebih besar daripada 0. Kita ketahui bahasanya ketika nilai A-nya positif atau lebih besar daripada 0, maka gambarnya adalah terbuka ke atas. Maka A yang pertama itu adalah terbuka ke atas. Kalau D lebih besar daripada 0, itu berarti berpotongan dengan 2 titik. Dua titik pada sumbu X. Sumbu X atau memotong 2 titik.
gambarnya seperti ini. Gambarnya kamu memotong 2 titik, berarti gambarnya seperti ini ada memotong 2 titik sumbu X. Untuk yang kedua, ketika nilai A lebih besar, kemungkinan kedua, daripada 0 dan D sama dengan 0, itu A sama dengan 0 berarti parabolanya kan terbuka ke atas. Kalau D sama dengan 0, maka berpotongan di 1 titik. Berpotongan pada 1 titik, gambarnya seperti ini. Hanya atau menyinggung, kalau berpotongan pada 1 titik itu hanya menyinggung sumbu X. Gambarnya seperti ini. Ini hanya menyinggung atau berpotongan sama 1 titik atau menyinggung sumbu X. Selanjutnya yang ketiga adalah itu adalah ketika nilai A lebih besar daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0. Kalau tadi apa? Ketika A lebih besar daripada 0 berarti terbuka ke atas, D lebih kecil daripada 0 berarti tidak memotong sumbu X. Gambarnya seperti ini. Ini hanya melayang aja, jadi tidak ada yang berpotongan dengan sumbu X. Ini gambarnya untuk A sama lebih besar daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0, itu gambarnya itu tidak memotong sumbu X atau melayang gambarnya. Kurvanya itu kurva melayang. Untuk selanjutnya yang nomor 4, ketika nilai A lebih kecil daripada 0 dan D lebih besar daripada 0, maka ketika A lebih kecil daripada 0, maka dia gambarnya adalah terbuka ke bawah. Dan ketika D lebih besar daripada 0 itu memotong 2 titik pada sumbu X. Sumbu X, jadi gambarnya seperti ini. Ini memotong 2 titik sumbu X. Ini yang nomor 4. Ada kemungkinan yang kelima, itu adalah ketika A lebih kecil daripada 0 dan D sama dengan 0. Kalau tadi apa? A lebih kecil daripada 0 berarti terbuka ke bawah. D sama dengan 0 itu berarti memotong 1 titik atau bisa menyentuh titik, hanya menyentuh titik X. Sumbu X. Gambarnya seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Untuk yang terakhir itu adalah ketika nilai A lebih kecil daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0.
itu berarti terbuka ke bawah. B lebih kecil daripada 0 berarti tidak memotong sumbu X. Untuk sumbu X itu berarti kita bisa lihat sendiri kurvanya seperti ini, atau melayang, mengambang. Ini adalah bentuk kurvanya. Contoh soalnya itu pertama, ketika ada contoh soal untuk parabola terbuka atau parabola vertikal. Contoh soal, nilai Y sama dengan X kuadrat min 5X min 4. Ini contohnya. Langkahnya langkah pertama adalah menentukan titik puncak. Tadi titik puncak itu kan nilainya adalah min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita hitung dulu. Nilai X nya sama dengan min B per 2A. Kita lihat min B nya itu adalah ini A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan min 4. Kita lihat min B berarti min 5 dibagi 2A, 2 dikali 1 hasilnya adalah 5 per tadi 2A per 2, maka hasilnya adalah 5 per 2, hasilnya adalah 2,5. Maksudnya itu adalah min X kuadrat, ini min 1, berarti adalah ini A nya adalah min 1, hasilnya adalah min 2,5. Selanjutnya untuk nilai B nya, nilainya itu sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita lihat min B kuadrat itu adalah min 5 pangkat 2 dikurangi 4, A nya itu min 1, dan C nya adalah min 4 dibagi 4 kali min 1. Hasilnya adalah min 25 dikurangi 16 dibagi min 4, itu sama dengan min 9 dibagi min 4 sama dengan karena min bagi min hasilnya plus, berarti 2,25. Ini adalah titik puncaknya sama dengan titik puncaknya. Di sini kita garis titik puncak sama dengan min 25,2,25. Ini
titik puncaknya. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu yang kedua. Langkah kedua itu cari titik potong sumbu X berarti ketika Y sama dengan 0 langsung masukin aja. Itu ada dua cara. Yang pertama kita cari cara pakai faktor pemfaktoran, kan rumusnya itu 0, jadi 0 sama dengan min X kuadrat min 5X min 4, berarti kan cara kalau pertama cara pemfaktoran pakainya pemfaktoran. Sebenarnya untuk cara pemfaktoran ini tidak semua fungsi kuadrat itu dapat difaktorkan. Bisa jadi kita menggunakan cara yang paling enak itu adalah menggunakan cara ABC. Cara ABC nanti dulu, setelah ini untuk sementara kita cari cara pemfaktoran. Kita lihat kalau nilai faktor itu sama dengan ini kan min X kuadrat min 5X min 4. Itu gimana caranya? Kalau dikalikan itu hasilnya adalah min 4, tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 5. Kita cari dulu. Min X kuadrat itu kan sama dengan min X sama X. Kalau berapa sih faktor yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 4, kalau ditambahkan itu hasilnya adalah min 5. Hasilnya adalah kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 5, tapi kalau dikali itu hasilnya adalah min 4, berarti kan kita itu adalah namanya adalah min 1 sama 4. Min 1 ini adalah 4. Maka hasilnya itu adalah X nya. Kita kalian silang ini sama dengan 4X, yang ini sama dengan min X. Kalau pemfaktorannya itu adalah yang sejajar ini sama ini, jadi hasilnya adalah min X min 1, X plus 4 ada 0, jadi nilainya untuk X sama dengan kan min X sama dengan 1, maka X sama dengan min 1 dan X2 sama dengan min 4. Ini nilai untuk cara pemfaktoran. Selanjutnya itu adalah paling enak itu menggunakan rumus ABC, yang dimana pakai itu rumus yang X1, 2 adalah min B plus minus B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Tadi B nya adalah B nya itu adalah min 5, berarti min 5 plus minus akar dari min 5 kuadrat dikurangi 4 kali A nya itu adalah min 1, terus C nya itu adalah min 4. Jadi
dibagi 2 kali min 1 sama dengan 5 plus minus akar dari min 5 kuadrat adalah 25, min 4 kali min 1 kali min 4. Nah, ini hasilnya adalah dikurangi 4 kali 4 adalah min 16 dibagi min 2 sama dengan 5 plus minus akar dari 25 dikurangi 16 adalah 9 dibagi min 2 sama dengan 5 plus minus 3 dibagi min 2. Ini X1,2. X1 nya sama dengan 5 plus 3 bagi min 2, hasilnya adalah 8 bagi min 2, itu hasilnya adalah min 4. X2 nya sama dengan 5 min 3 dibagi min 2, hasilnya adalah min 1. Ini untuk cara yang cepat. Jadi kalau menurut saya lebih baik menggunakan rumus ini daripada menggunakan pemfaktoran, karena pada dasarnya tidak semuanya bilangan dapat difaktorkan. Kalau ada yang tanya, seandainya nilai dari kuadratnya ini min, gimana hasilnya? Kan min nggak bisa di akar kuadrat. Ya berarti kalau di sini hasilnya min, berarti kalian nggak usah diteruskan, karena berarti dia tidak memotong, atau bisa disebut bahasa dia hanya melayang aja, tidak menyentuh sumbu X. Ini untuk contoh pada pada parabola vertikal. Di sini kita ketahui bahwasanya tadi dari contoh itu, sebelum kita lihat bahwa A di puncaknya min 2,5, 2,25, terus yang B tong itu adalah min 4,0 dan min 1,0. Itu X. Jadi gambarnya seperti ini. Itu puncak, ini adalah ini 2,25. Ini adalah min 2,25 di sini. Maksudnya untuk titik potong sumbu X itu adalah 0 sama min 1. Ini adalah min 4. Jadi kita langsung tinggal tarik garis seperti ini.